Dengan sukacita kami menyambut jemaat di gereja dan jemaat di rumah dalam ibadah minggu pagi ini. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gary Aceh SSI dari GKP Tangerang dengan mengambil tema mengucap syukur atas kasih-Nya di segala situasi. Dan bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga 17. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita mulai ibadah kita. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 109. Hai mari berhimpun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita awali ibadah kita pada saat ini dengan percaya selalu bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Kolose 3 ayat 16 menjadi nas pembimbing bagi kita sekalian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah nas pembimbing. Mari kita sambut dengan pujian.
yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan banyak berkat dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Namun kami seringkali merasa bahwa itu semua masih belum cukup. Kami melupakan kasih karunia-Mu yang begitu besar sehingga lupa untuk mengucap syukur. Terutama dikala kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik dan kami bergumul dengan rasa sakit. Ya Allah yang Maha Kasih, ampunilah kami. Ya Allah Sang Penyelamat, pulihkanlah kami. Berilah kami hati bersyukur agar melalui pujian dan ungkapan syukur, kami mampu mengampuni, memberikan kasih dan kekuatan untuk mengubah hidup, memberi harapan, membangun serta memulihkan diri kami dan sesama. Amin. Tuh, jangan keras tuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kabar baik yang akan selalu kita dengar ketika kita menyadari siapa kita, yang hanyalah manusia biasa penuh dengan keterbatasan, kelemahan, seringkali jatuh dalam dosa dan kebersalahan kita. Kabar baik yang akan selalu kita dengar adalah bahwa ketika kita menyadari mau datang kepadanya, maka Dia tidak akan menolak. Mari kita mendengarkan berita anugerah pengampunan yang pada saat ini diambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Sebagai umat Allah yang selalu diingatkan bahwa tersedia anugerah pengampunan di dalam Kristus, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kehidupan kita, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Satu persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara Joyful.
Paduan suaranya itu full timnya 9 orang memang ya? Oh enggak, full timnya 40. Saya nggak kebayang kalau 40 ya. Maksudnya 9 orang aja udah menggelegar gitu. 40 orang kayaknya makin mantap lagi. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, saat ini kami datang bersama-sama dengan keluarga kami, rindu untuk menghayati kembali bagaimana karya Allah di dalam Kristus telah memperbaharui kehidupan kami. Pimpin kami ketika kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama pada saat ini tidak berlalu sia-sia. Melainkan inilah cara Tuhan dalam mendidik kami, mengingatkan kami, dan menumbuh kembangkan kami menjadi orang-orang yang jauh-jauh lebih baik dari hari ke hari. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih dalam suasana Natal ya. Bagaimana perayaan Natal Bapak dan Ibu dan keluarga atau bahkan keluarga jemaat di hari kemarin atau beberapa hari yang lalu dalam perayaan kumpul keluarga masih ya? Dimungkinkan ya. Dan kita juga bersuka cita karena di dalam beberapa perayaan kita sudah bisa onsite. Walaupun saya lihat di warta Natal kaum lansia masih online ya. Bersabar sebentar lagi Bapak dan Ibu, mungkin ke depan keadaan semakin membaik,
Karena kami di Tangerang sudah onsite semua. Ya hibrid lah, tapi kebanyakan yang datang ke gereja. Oke Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita berbicara tentang Natal, maka biasanya semua hal yang baik, semua rasa yang baik, sukacita, damai sejahtera, biasanya dialami oleh setiap kita sewaktu kita Natalan. Maka dari itu kita percaya bahwa Natal selalu punya daya ubah yang luar biasa bagi banyak orang. Banyak orang percaya. Kalau kita melihat kembali perikop kita, Rasul Paulus kan menyebutkan banyak atribut. Jadi orang yang lebih mengasihi, jadi orang yang lebih sabar, jadi orang yang mengampuni. Nah, semua atribut itu biasanya kalau misalnya di hari Natal ketemu tuh kita. Orang-orang pakai semuanya atribut-atribut itu. Mau dibilang itu adalah keajaiban Natal? Ya, bisa jadi. Karena Natal mengubahkan kehidupan orang kan. Dan biasanya orang jadi jauh-jauh lebih baik sewaktu dia tahu bahwa di bulan ini merayakan Natal. Nah, biasanya setelah ketemu dengan keajaiban Natal, kita juga akan dengan segera ketemu dengan keanehan Natal. Jadi kalau buat saya sih bukan hanya keajaiban Natal yang mengubahkan kehidupan seseorang, tapi juga biasanya dengan segera seseorang bisa jadi ketemu dengan keanehan Natal. Dari yang tiba-tiba datang ke gereja, makanya ada istilahnya apa? Kristen? Iya, kapal selam. Dan ada satu lagi, Kristen napas. Natal Paskah. Jadi kalau misal itu masih mending ya. Natal sama Paskah datang. Yang lain-lain nggak datang. Yang ribet lagi nih kalau misalnya bahkan Natal aja nggak datang, Paskah juga nggak datang. Berarti kan sama sekali nggak datang ya. Dan berarti kan sama sekali nggak bernafas ya. Matilah itu orang. Nggak datang Natal, nggak datang Paskah, nggak datang juga minggu-minggu biasa, dan nggak aktif sama sekali dalam kegiatan-kegiatan pelayan, ya nggak bernafas lah dia. Lebih buruk lagi. Tiba-tiba datang ke gereja, atau bahkan seperti yang tadi, dari yang kita ketemu dengan hal-hal yang bergumul berat, lalu kemudian tiba-tiba kita menjadi damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Biasanya itu terjadi di hari Natal. Saya mau cerita tentang satu kisah nyata. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar cerita ini juga. Terjadi di tahun 1914, waktu itu ada perang, kalau nggak salah perang dunia. Ada filmnya juga. Jadi waktu itu Jerman lawan Scotland, lalu kemudian lawan Prancis, tiga itu mereka tempur. Dar der dor itu sepanjang Desember. Lalu kemudian keajaiban Natal terjadi, seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam Natal kita ketemu dengan keajaiban dan keajaiban Natal terjadi di waktu itu. Sewaktu mereka dar der dor tuh di bulan Desember, mereka perang tiga negara itu. Yang menjadi luar biasa adalah sewaktu malam Natal tanggal 24 sampai dengan hari Natal, mereka berhenti dar der dor, lalu kemudian ada yang nyanyi lagu Natal dan disambut oleh semua orang yang ada di lapangan itu, dan mereka melupakan perang, mereka melupakan senjata, mereka melupakan permusuhan, yang ada adalah damai sejahtera. Nyanyi itu mereka semua, ada filmnya, nanti Bapak Ibu cari sendiri aja. Keajaiban Natal mengubahkan orang. Tiba-tiba jadi damai sejahtera, tiba-tiba jadi lupa tentang permusuhan, tiba-tiba jadi baik. Dan sayangnya dengan segera kita juga ketemu dengan keanehan yang saya bilang tadi. Bukan hanya ajaib tapi aneh. Karena di hari berikutnya mereka balik lagi dari der. Jadi cuma 24-25 mereka bisa main kartu bareng, minum sama-sama, saling menunjukkan kasih. Bahkan saya baca resensi, saya nggak nonton filmnya tapi saya tahu itu kisah nyata. Bahkan di resensinya bilang bahwa
mereka tuh sampai ngasih tahu bahwa besok tuh nanti ada roket bakal kenain camp di sini, jadi kamu siap-siap ya, kamu harus pergi ya. Bahkan sampai segitu kasihnya mereka. Dan sayangnya hanya terjadi di Natal. Dan anehnya, setelah Natal berlalu, maka semua itu jadi hilang. Jadi momen Natal nggak ada ubahnya, sama seperti momen kita nonton Cinderella. Masih ingat cerita Cinderella kan ya? Cinderella itu kan kalau misalnya di salah satu scene-nya kan, dia dikasih kesempatan untuk berubah jadi orang yang luar biasa gitu kan ya. Cuma bedanya apa? Cuma si Cinderella ini dikasih waktu hanya sampai pergantian hari. Benar nggak? Ya kira-kira kayak gitulah. Ada jangka waktu yang pada akhirnya sewaktu lonceng jamnya itu bunyi, maka semuanya akan dikembalikan seperti awal. Jadi kayak istilahnya tuh minjem, dipinjemin sesuatu yang luar biasa baik, tapi kemudian diambil lagi sehingga mereka balik lagi. Keajaiban, lalu balik lagi dengan sesuatu yang ya memang sehari-harinya begitu. Padahal kalau misalnya di dalam perikop kita hari ini yang kita baca, semoga kita nggak akan beranggapan bahwa atribut-atribut yang digunakan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose itu bukanlah sesuatu yang dipinjamkan kepada Bapak dan Ibu. Dapat yang saya maksud ya? Kesabaran itu bukan sesuatu yang dipinjamkan kepada Bapak dan Ibu. Bukan, kalau dipinjamkan kan bisa diambil gitu kan? Enggak, itu tidak dipinjamkan, tetapi diberikan untuk digunakan. Sayangnya orang nggak menggunain. Padahal nggak diambil. Kalau dipinjam kan, kalau Cinderella kan diambil. Tiba-tiba hilang semuanya gitu kan. Kita tuh enggak. Kita tuh diberikan, cuma sayangnya kadang-kadang nggak digunakan. Rasa syukur setiap waktu ya diberikan. Kemampuan untuk mengampuni ya diberikan. Kalau tadi kan di anugerah pengampunan kan, atau dinas bimbing, sama seperti Kristus mengampuni, seperti itulah juga kita berbuat kepada orang-orang yang lain. Diberikan, bahkan diberikan contoh teladannya. Jadi sebenarnya orang Kristen kurang apa lagi gitu ya. Tapi sayangnya selalu keanehannya terjadi. Ada yang saya mau tunjukkan kepada Bapak dan Ibu? Boleh lihat Alkitabnya semuanya? Di bagian belakang. Di bagian belakang ada peta Alkitab. Kalau nggak bawa Alkitab nggak apa-apa. Nanti di rumah. Di bagian belakang itu ada peta Alkitab. Kemudian carilah peta Alkitab yang judulnya Dunia Perjanjian Baru. Dunia Perjanjian Baru. Lalu lihatlah di mana letak Kolose. Dapat? Lalu cari satu lagi, bukan hanya Kolose yang dicari, tapi carilah, saya sih memilih perbandingan dengan Filipi. Filipi dapat? Nanti kalau di rumah nyari, perbedaannya tuh, kalau Filipi, dia betul-betul ada di pinggir pantai. Kolose enggak. Kolose itu pinggir pantai, dia agak ke dalam. Agak jauh gitu. Ibaratnya gimana ya? Ibaratnya kayak dulu saya pelayanan di Tanjung Priuk, sekarang pelayanan di Tangerang. Tanjung Priuk itu benar-benar pinggir pantai. Nah itulah Filipi itu kayak gitu. Dan banyak jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu yang seperti itu karena memang penginjilan Rasul Paulus tuh ya memang menginjilnya dengan cara berlayar. Tinggal di satu kota yang dengan dekat dengan laut, lalu kemudian pergi lagi. Agak sedikit berbeda dengan Kolose. Kolose itu dia agak ke dalam. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang nyampe ke pinggir laut, maka dia harus jalan jauh dulu untuk sampai di Kolose dan tinggal di kota itu. Maksud saya gini, sewaktu kita ketemu dengan misalnya jemaat-jemaat mula-mula yang bergumul, dan biasanya kan kalau mereka bergumul kan mereka ribut.
Sewaktu mereka ribut, bertikai, konflik, amat sangat berbeda dengan jemaat-jemaat yang ada di pinggir laut. Kalau jemaat-jemaat yang di pinggir laut itu kemungkinan besarnya ada orang yang tiba-tiba datang, lalu kemudian bikin ribut, lalu besoknya tiba-tiba pergi gitu aja. Sedangkan kalau jemaat yang di tengah, bukan di pinggir laut nih, ya kayak kita lah di sini. Berarti kalau terjadi keributan, siapa yang ribut? Ya kita-kita. Kita-kita. Yang ribut kita-kita. Amat sangat jarang yang ribut itu orang dari luar datang ke jemaat, bikin ribut, lalu kemudian muncul persoalan-persoalan yang besar. Amat ya ada, tapi amat sangat jarang. Kemungkinan besarnya apa? Kemungkinan besarnya ya orang-orang Kristennya sendiri yang ribut di dalam jemaat itu. Jangan lupa orang-orang Kristen mula-mula tuh memang sering ribut karena apa? Karena latar belakang mereka. Ada yang orang Yahudi jadi orang Kristen, ada orang yang Yunani jadi orang Kristen, dan mereka sering ribut. Amat sangat jarang ada orang yang, misalnya orang pagan gitu ya, ngobok-ngobok gereja, lalu pergi keluar, besoknya pergi lagi. Enggak. Tapi jemaat-jemaat yang di pinggir laut ketemu dengan hal-hal kayak gitu. Maksud saya, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Tapi bagi orang-orang Kolose, atau bahkan bagi kita, jemaat-jemaat yang bukan ada di pinggir laut, yang kebanyakan memang kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, karena kemungkinan besar dari sejak gereja kita berdiri, koreksi saya kalau saya salah ya, dari sejak gereja kita berdiri kita sudah ada, kita udah kenal satu dengan yang lain. Bahkan sewaktu kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak ketemu nih satu orang, Bapak dan Ibu bisa ngeh nih, oh di satu minggu ini Bapak A nggak datang nih. Kenapa? Karena saya nggak ngeliat. Ya mungkin sekarang karena online gitu ya. Tapi dulu mungkin kita bisa mengenali sebegitu dalamnya. Buat kita ini bukan cuma sekedar kenal. Peribahasa tadi kan tak kenal maka tak sayang. Kita ini bukan cuma sekedar kenal. Kita tahu dalam-dalamnya. Kita tahu sejarahnya. Kita tahu perjalanan kehidupan beriman kita di gereja kita ini. Dan di dalam perjalanan yang panjang, disitulah seringkali kita ketemu dengan ribut-ributnya dan kemudian rukun-rukunnya. Contoh konkret Bapak dan Ibu, kemarin perayaan Natal Sekolah Minggu, emang sewaktu kita mempersiapkan perayaan Natal Sekolah Minggu, nggak ada sama sekali ribut-ributnya? Ada panitia perayaan Natal Sekolah Minggu nggak? Guru-guru sekolah minggu? Ada yang hadir nggak? Mbak, itu yang di belakang, guru-guru sekolah minggu? Ribut-ribut nggak waktu persiapan perayaan Natal sekolah minggu? Saya percaya nggak mungkin nggak ada ribut-ributnya tuh. Yang namanya kita mempersiapkan perayaan Natal, pasti ribut-ribut. Jangankan mempersiapkan perayaan Natal, orang kita kebaktian kategorial biasa aja kadang-kadang suka ribut-ribut. Iya kan? Biasanya yang sering kadang-kadang suka gak enakan kebaktian kategorial kaum pria atau kaum perempuan nih Bapak Ibu. Kalau kaum pria katanya 3 bulan sekali ya. Kaum ibu berapa seminggu sekali? Kaum ibu seminggu sekali? Wih luar biasa. Selalu tiap jemaat itu kaum ibu luar biasa. Tapi kan pertemuan yang rutin juga kadang-kadang berpotensi konflik yang rutin juga. Saya nggak percaya kalau misalnya kita tuh dalam kehidupan berjemaat nggak ada konfliknya. Pasti ada konfliknya. Apalagi karena kita makin kenal. Mending kita mulai ngebandingin. Tahun lalu kita konflik juga. Oke. Tapi paling tidak saya mau mengajak kita untuk melihat dari sisi ini. Minimal, sewaktu Bapak dan Ibu ada di dalam perayaan Natal sekolah minggu, misalnya tadi kan kita pakai contoh Natal sekolah minggu ya. Sewaktu acaranya berlangsung, sewaktu acaranya selesai, bukankah
semua konflik yang ribut-ribut yang kemarin gitu ya, semuanya jadi sirna. Digantikan dengan rasa syukur yang luar biasa. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pengalaman di jemaat saya baru-baru ini dalam perayaan Natal suami itu kayak gitu. Konflik nih guru-gurunya. Pada berantem-berantem. Sampai nangis-nangis. Saya datang sama satu pena tua, duduk di belakang. Jadi pasti nggak bohong saya. Guru-guru sekolah itu ada ribut-ributnya untuk persiapan Natal sekolah minggu. Tapi setelah acaranya dimulai, acaranya berjalan dengan baik, semuanya pada akhirnya bersukacita dan mengingat bahwa kalau kemarin kita ribut-ribut itu karena memang kita ingin yang terbaik buat pelayanan anak di tengah-tengah jemaat. Bapak dan Ibu, maka dari itu kalau misalnya kita mau mengaminkan tema kita hari ini, mengucap syukur dalam segala situasi, bahkan sewaktu konflik itu terjadi, salah satu caranya adalah mungkin seperti yang selalu atau bahkan sering Bapak dan Ibu alami sehari-hari. Konflik akan selalu ada. Atau bahkan keanehan-keanehan akan selalu ada. Tetapi pada akhirnya sewaktu kita mengingat tujuan utama kita, bahwa kita menginginkan yang terbaik, apapun itu. Kita menginginkan yang terbaik buat gereja kita menginginkan yang terbaik buat keluarga kita, dan di situ kita beda pendapat, kita berkonflik, tapi kemudian pada akhirnya sewaktu segala sesuatunya sudah kita lewati bersama-sama, kita akan ketemu dengan rasa syukur yang luar biasa. Oleh karena itu, di hari Natal ini, di masa Natal ini, saya mau memberikan satu tantangan terakhir aja Bapak dan Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu, kalau tadi kan tentang keanehan dan keajaiban Natal. Orang yang menggunakan lalu kemudian dengan mudah membuang begitu saja. Saya mau menantang kepada Bapak dan Ibu sederhana aja. Kalau memang sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu di hari Natal ini, dan itu mendamaikan hati Bapak dan Ibu, lalu kenapa Bapak dan Ibu nggak memperjuangkan itu tiap-tiap hari? Kenapa hanya di hari Natal aja? Berarti kan persoalannya ada di mana nih? Kalau di Natal kita sama-sama bisa damai, sejahtera, sukacita, tapi kemudian di hari-hari biasa kita seringnya ribut. Maka saya mau menantang Bapak dan Ibu untuk menghadirkan perasaan yang sama dalam keseharian Bapak dan Ibu. Supaya damai sejahtera Natal itu, supaya sama seperti yang Bapak Ibu ucapkan, damai sejahtera Natal itu selalu ada dalam kehidupan kita. Semoga kita menjawab tantangan renungan kita hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Ada satu persembahan pujian yang akan kembali disampaikan oleh paduan suara Joyful.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan naikkan syafaat kita. Masih dalam suasana kami menghayati arti kehadiran-Mu ke tengah-tengah dunia sebagai juru selamat bagi semesta ini. Dan Tuhan, biarlah ketika kami merayakan kehadiran-Mu di tahun ini, kami juga memaknai bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan menjagai, Tuhan memelihara kehidupan kami. Terlebih ketika kami menyadari bahwa di masa kurang lebih 2 tahun belakangan ini, semua yang terjadi dalam keseharian kehidupan kami terdampak oleh pandemi. Dan kiranya dengan pengingatan kami bahwa Engkau telah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan setiap manusia, terlebih kami sebagai orang-orang percaya, maka kami akan dikuatkan pula bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap perjuangan kami, apa-apa yang kami kerjakan untuk dapat terus membangun kehidupan keluarga kami. Hari ini, kiranya damai sejahtera Tuhan yang Tuhan karuniakan akan selalu tinggal menetap dalam kehidupan keluarga kami. Bukan hanya di hari Natal kami merasakan damai sejahtera itu, tapi biarlah kami mengupayakan dan memperjuangkan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami dan keluarga kami tiap-tiap hari, supaya ketika kami mengaku sebagai pengikut-Mu, kami juga boleh menunjukkan kepada dunia bahwa ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang berbeda di antara kami yang mengenal Engkau di dalam Kristus dengan mereka yang mungkin belum mengenal Engkau di dalam Kristus. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati Tuhan apa-apa yang kami perjuangkan dan kami kerjakan, sehingga melalui apa yang kami kerjakan dan kami perjuangkan, berkat-berkat Tuhan boleh tersedia melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Kami hari ini juga mau berdoa untuk kehidupan keluarga jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap pelayan-Mu. Kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta kami di gereja-Mu ini, Ibu Pendeta Yosefin beserta dengan keluarga, para penatua, komisi-komisi pelayanan, panitia-panitia pelayanan, dan semua bagian dari para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami, berikan kami hikmat agar kami tiap-tiap waktu dapat terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan bersama-sama dengan jemaat, kami boleh semakin menemukan bagaimana Tuhan menumbuh kembangkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu melalui berbagai kegiatan pelayanan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kegiatan pelayanan
yang kami rancangkan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam berbagai perayaan Natal. Tuhan sudah menyertai, memberikan hikmat, dan mencukupkan segala sesuatunya. Dan kami percaya dengan semua proses yang kami lewati di dalam mempersiapkan, di dalam memberikan yang terbaik dalam rangkaian acara perayaan Natal yang sudah kami lakukan di bulan ini, kami percaya bahwa apa yang sudah kami lewati bersama-sama akan memberkati kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang percaya yang semakin baik dari hari ke hari. Dan kami berdoa secara khusus juga untuk perayaan-perayaan Natal yang ke depan akan kami lakukan, terutama untuk perayaan Natal kaum lansia dan juga untuk acara-acara kegiatan pelayanan di sepanjang masa raya Natal ini, dan juga untuk kebaktian akhir tahun, kebaktian tutup tahun, semua kegiatan pelayanan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini Tuhan berkati setiap persiapan-persiapan kami, sehingga melalui berbagai kegiatan pelayanan itu kami boleh semakin diberkati. Hari ini kami juga mau berdoa, kami teringat secara khusus kepada saudara-saudari kami yang mereka ada di masa-masa usia indah mereka. Untuk semua orang tua kami mau berdoa untuk Ompung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Simangunso, untuk Bapak Parbuntian Purba, ayah dari Ibu Pendeta Deni Purba, untuk Ibu Tiani Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar, dan kemudian untuk Oma Priskila Sadumani, untuk Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan. Kami mau berdoa untuk setiap orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek, aki, nini, eyang, opung, semua orang tua kami yang ada di masa-masa usia indah. Kiranya Tuhan memberkati selalu, menyertai, hadir dalam keseharian mereka, memberikan damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati. Sehingga melalui kehadiran para orang tua kami yang ada di masa-masa usia indah, kami senantiasa melihat keteladanan yang baik dari kehidupan para orang tua kami. Dan kami rindu untuk melakukan semua perjuangan iman mereka dalam menunjukkan kesetiaan mereka dan menunjukkan bahwa tidak akan pernah sia-sia menaruh iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan para orang tua kami. Ajar kami untuk dapat melihat keteladanan itu dan rindu untuk mengikuti jejak langkah iman para orang tua kami. Kami menyerahkan untuk kehidupan para orang tua kami yang ada di masa-masa usia indah di dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk mereka yang ada dalam kondisi sakit ataupun masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Suratinah, ibunda dari Ibu Evi, Oma Sarah Lalu, yang ada dalam masa perawatan di rumah, dan juga untuk Ibu Lydia Patimohu, istri dari Bapak Penatua Upe Taufani, dan juga untuk Ibu Rengsina Boru Limbong, Ibu Yolanda Poyoh, Ibu Saulita Hartini, ibunda dari Pendeta Yosefin, untuk semua saudara-saudari kami yang dalam masa pemulihan, penyembuhan mereka, Tuhan berkati semua proses yang sedang mereka lalui, melalui pengobatan, melalui istirahat, melalui perawatan, melalui kasih sayang yang diberikan. Kiranya melalui itu semua, karya pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan boleh Tuhan jadikan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang saat ini hendak kami doakan, untuk keluarga Oma Maida Effendi dalam masa-masa duka karena Tuhan memanggil Ananda terkasih Ibu Wisya Effendi di beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan
kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan menganggap bahwa dengan memanggil seseorang yang kami kasihi pulang ke rumahmu di sorga, Tuhan juga pasti akan melihat rasa duka cita yang kami alami karena kehilangan orang yang kami kasihi. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan keluarga yang berduka pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, agar saudara-saudari kami dan kami sekalian selalu dijagai oleh Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus juga untuk kerinduan kami untuk mengembangkan kehidupan keluarga jemaatmu dalam rencana pembangunan gereja PAUP Citra Grand yang sedang kami upayakan bersama-sama. Semua kerinduan kami, semua niat baik kami untuk semakin memuliakan namamu dalam kehidupan persekutuan keluarga jemaatmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan ikut campur tangan dalam menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk dapat membangun, memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya menjadikan gerejamu juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam proses persiapan, proses pembangunan dalam panitia pembangunan nanti. Kiranya Tuhan boleh menyertai, memberikan hikmat, memberikan semangat yang selalu baru tiap-tiap hari, agar tepat pada waktunya kami boleh melihat karya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga jemaatmu di tempat ini. Hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk semua perjuangan pemerintahan kami, para pemimpin bangsa kami dalam upaya memulihkan bangsa dan negara kami ini dari pandemi. Dengan semua kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan boleh ikut campur tangan dan berkarya dalam memulihkan negeri kami ini. Juga kami teringat pada saudara-saudari kami yang mereka ada di daerah-daerah konflik mungkin, atau bahkan di daerah-daerah bencana. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai kehidupan mereka, menyertai para pemimpin bangsa kami agar melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, saudara-saudari kami, negeri kami boleh dibangun kembali, dipulihkan kembali, dan kami boleh melihat Tuhan menyatakan kuasa di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Telah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja PAUP Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Persembahan khusus Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Untuk mendukung rangkaian kegiatan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, jemaat dapat berpartisipasi melalui amplop persembahan Natal atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25.
Persembahan khusus Natal dan Tahun Baru dikumpulkan mulai 28 November hingga 2 Januari. Total kebutuhan dana dan Tahun Baru sebesar 76.500.000. Total persembahan sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 sebesar 16.258.350. Amplop persembahan syukur tahunan. Mulai tanggal 26 Desember hari ini hingga 2 Januari diberikan kesempatan kepada jemaat yang akan memberikan persembahan syukur tahunan. Untuk jemaat yang beribadah di gereja bisa menggunakan amplop khusus persembahan syukur tahunan yang sudah disiapkan, dan untuk jemaat yang beribadah di rumah bisa mentransfer ke rekening operasional gereja dengan memberikan keterangan syukur tahunan atau mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Allah menghendaki kita bersyukur dalam segala hal. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Iya, dua yang Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua yang kami alami, yang baik dan yang buruk, suka dan duka, semua boleh terjadi karena kasih dan perkenanan-Mu. Kami mau bersyukur melalui persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu dan membangun komunitas yang saling mengasihi untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebagaimana yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Dalam nama anak-Mu, Sang Immanuel, kami mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gary Aceh SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada para majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, dan tim IT, juga paduan suara dari Joyful, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Wisya Effendi, anak dari Ibu atau Oma Maida Effendi, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Mitra Keluarga. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 21 Desember 2021. Gembala, majelis, dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan keluarga agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus. Rangkaian ibadah Natal 2021. Perayaan Natal Sekolah Minggu, perayaan Natal Remaja, ibadah malam Natal dan Natal telah dilaksanakan. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Ibadah akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Mengingat kapasitas gereja yang terbatas, bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah akhir tahun secara offline di gereja, agar dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WA grup jemaat. Detail rangkaian ibadah Natal dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan mengingat bahwa ada hal yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan, dan mari kita melakukan hal itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian pengutusan Kidung Jemaat 100.
Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera yang sejati dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Dipersilahkan pada jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.